Syurga dan kenikmatan penghuninya. Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, dari apakah surga itu diciptakan? Beliau menjawab, dari air. Lalu kami berkata, beritahukanlah kepada kami seperti apakah bangunan surga itu. Beliau bersabda, dindingnya terbuat dari emas dan perak. Lantainya adalah kasturi yang sangat harum, za'faron sebagai dasarnya, dan kerikilnya adalah mutiara dan yakut. Barang siapa yang menjadi penghuni di dalamnya, maka ia akan senantiasa dalam keadaan senang, tidak pernah bersedih, kekal dan tidak pernah binasa. Pakaian yang dikenakan tidak pernah lapuk dan kemudaannya tidak pernah berlalu. Kemudian bersabda Nabi SAW, terdapat 3 doa yang sangat mustajab, di mana ketika ia berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan orang yang dalam keadaan teraniaya. Ketiga doa itu diangkat ke atas awan, lantas Allah yang maha sempurna keagungannya melihat dan berfirman, sungguh aku pasti memberikan pertolongan kepadamu walaupun tidak saat ini. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon yang mana jika seseorang jalan selama 100 tahun di bawah naungannya, niscaya tidak akan terputus darinya. Hendaklah kalian memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhillim mamdud, yang artinya dan naungan yang terbentang luas. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia manapun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu yaksibun, yang artinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang dirahasiakan bagi mereka, yakni apa-apa yang menyebabkan pandangan mata. Dan ketahuilah, semeti di dalam surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hendaklah kamu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka ia benar-benar beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah kesenangan semu belaka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, para bidadari surga itu tercipta dengan cepat. Komponennya yaitu minyak kasturi, ambar, kafur, dan za'faron, sementara tanahnya itu dicampur dengan air kehidupan. Setiap dari mereka adalah menyejukkan pandangan. Sekiranya mudah mereka tercampur dengan air laut, niscaya akan menjadi tawar. Dan pada leher bidadari tersebut tertuliskan, barang siapa yang ingin memperistrikan aku, maka hendaklah ia taat kepada Tuhanku. Seorang pejuang menyebutkan bahwanya bumi surga itu terbuat dari perak, debunya adalah minyak kasturi, akar pohonnya perak, dahan-dahannya adalah mutiara dan intan permata.
sedangkan daun dan buahnya sangat rendah, sehingga dalam keadaan bagaimanapun penghuni surga ingin memetiknya, maka ia tidak akan mengalami kesulitan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhullilat qutufuha tadlila." Dan dimudahkan untuk memetik buahnya dengan semudah-mudahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa ia berkata, "Demi Zat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya keadaan penghuni surga itu akan senantiasa bertambah elok dan rupawan, berbeda dengan keadaan mereka sewaktu di dunia. Semakin bertambah usia mereka, maka semakin banyak pula kerutan pada wajah mereka dan semakin tua renta." Berkata Al-Faqih dengan sanadnya dari Suhaib bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila mana penghuni surga itu telah memasuki surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka terdengar suara yang berseru, 'Wahai penghuni surga, sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janjinya kepadamu.' Berkata mereka, 'Apakah janji itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami, memberi wajah yang bersinar dan rupawan, memasukkan kami ke dalam surganya dan membebaskan kami dari kepedihan siksa neraka?' Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah membukakan hijab dan mereka dapat melihat Zat-Nya. Demi Zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, Allah tidak akan memberi kesenangan di atas kesenangan kepada mereka, melainkan adalah kenikmatan dapat memandang Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwasanya ia berkata, "Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa sebuah cermin yang di tengahnya terdapat titik hitam. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya, 'Hai Jibril, apakah maksud daripada cermin yang kamu bawa tersebut?' Jibril pun menjawab, 'Cermin ini adalah hari Jumat, sedangkan titik hitam ada di tengahnya adalah saat mustajab yang terdapat pada hari Jumat yang dikaruniakan Allah bagimu dan umatmu, sehingga umat-umat sebelum kamu yang berada di belakang kamu. Dalam hari Jumat itu terdapat satu waktu di mana ketika seseorang mukmin berdoa kepada Allah, niscaya Dia akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan dari sesuatu, niscaya Dia akan melindunginya.' Jibril berkata, 'Bagi kami para malaikat, hari Jumat merupakan hari tambahan. Sesungguhnya Allah menciptakan sebuah lembah dalam surga yang bukitnya terbuat dari minyak kasturi, di mana jika hari Jumat tiba, maka lembah itu dikelilingi dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang diperuntukkan bagi para nabi. Ada pula mimbar-mimbar yang terbuat dari emas, permata yang diperuntukkan bagi para siddiqin dan para syuhada, serta orang-orang yang soleh. Kemudian turunlah penghuni surga yang lain dari kamar-kamarnya, lantas duduk di belakang mereka di atas bukit itu dengan menghadap kepada Tuhannya, seraya memunajatkan pujian-pujian kepadanya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Mintalah sesuatu dariku, niscaya aku akan mengabulkannya.' Berkata mereka, 'Wahai Allah, kami memohon keridhaan-Mu.' Lalu Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku telah meridhai kalian, sehingga aku memperkenankan kalian untuk menempati rumahku,
dan aku pun akan memberikan kemuliaan ini kepada kalian. Kemudian Allah membukakan hijab dan memperkenankan mereka untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah satu hari pun yang lebih mereka sukai, melainkan itu adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Allah memberikan tambahan kemuliaan bagi mereka. Adapun dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Allah berseru kepada para malaikat, "Suguhkanlah hidangan untuk kekasih-kekasihku." Maka disuguhkanlah kepada mereka beraneka ragam makanan dan minuman, di mana setiap suapan dan tegukan dari minuman tersebut memiliki rasa dan kelezatan yang berbeda-beda. Setelah mereka puas dengan semua itu, kemudian Allah berfirman, "Aku adalah Tuhan kamu sekalian dan aku telah memenuhi janjiku. Kini mintalah sesuatu dariku, niscaya aku akan mengabulkannya." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami memohon keridhaan-Mu," dan mereka mengulanginya hingga 2 atau 3 kali. Kemudian Allah berfirman, "Aku telah memberikan keridhaan kepadamu sekalian, dan hari ini aku akan memberi tambahan kenikmatan yang lebih besar dari semua kenikmatan yang telah ada." Kemudian Allah membukakan tabir dan mereka pun diizinkan untuk melihat zat-Nya. Maka bersujudlah mereka kepadanya dan Allah berfirman, "Angkatlah kepala kalian, karena saat ini bukanlah waktu untuk beribadah." Mereka pun menjadi lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan sebelumnya, karena melihat zat-Nya merupakan sebuah kenikmatan yang tak ternilai dengan apapun. Kemudian kembalilah mereka ke kamar mereka masing-masing dengan diiringi hembusan angin yang semerbak keharumannya dari bawah arsy dan dari bukit mesik putih. Bertaburanlah di atas kepala dan ubun-ubun kuda mereka. Manakala mereka kembali ke sisi istri-istri mereka, maka bertambahlah kecantikan dan keelokannya dari sebelumnya. Demikian pula istri-istri mereka melihat ketampanan dan kerupawan yang bertambah dari sebelumnya, sehingga dikatakan kepada mereka, "Kamu kembali dengan lebih tampan dan rupawan daripada ketika akan berangkat." Adapun maksud daripada mereka dapat melihat zat-Nya, oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagaimana bentuk lahiriahnya, yakni mereka dapat melihat zat Allah dengan cara yang tidak bisa dibayangkan, di mana hal itu tidak bisa diartikan sebagaimana melihat dalam kehidupan dunia ini. Dan oleh sebagian ulama yang lain disebutkan bahwasanya mereka melihat sebuah kemuliaan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ikrimah memberikan sebuah keterangan bahwasanya penghuni surga itu laksana orang muda-muda yang berusia 33 tahun dengan tinggi badan 60 hasta sebagaimana tingginya Nabi Adam. Mereka senantiasa dalam keadaan muda dengan mata yang bersinar dan tidak berjenggot. Mereka memakai 70 macam perhiasan yang tidak sama antara yang satu dan yang lainnya. Mereka dapat berkaca dan melihat wajahnya pada muka, dada, dan betis istrinya. Mereka pula sebaliknya, para istri dapat melihat mukanya dari muka, dada, dan betis suaminya. Mereka tidak berludah, mengeluarkan ingus, atau yang lebih menjijikkan dari itu seperti kencing atau buang air besar.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sekiranya seorang wanita penghuni surga itu memperlihatkan telapak tangannya dari langit, niscaya semua yang ada di antara langit dan bumi akan menjadi terang benderang oleh sinarnya. Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi berkata dengan sanadnya dari Zaid bin Arqam, ia berkata, pada suatu hari seorang ahli kitab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Abu Kisam, apakah benar jika para penghuni surga itu makan dan minum?" Beliau lantas menjawab, "Benar. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, mereka dikaruniai oleh Allah kemampuan 100 orang dalam hal makan, minum, dan bersetubuh." Berkata ahli kitab, "Bukankah orang yang makan dan minum itu pasti memiliki hajat untuk buang air besar ataupun kecil? Lalu bagaimanakah dalam surga itu sama sekali tidak mengenal yang namanya kotoran?" Beliau kemudian bersabda, "Hajat mereka para penghuni surga adalah dikeluarkan dalam bentuk keringat yang harumnya bagaikan minyak kasturi." Al-Faqih berkata dengan sanadnya dari Ma'tab bin Sami bahwasanya dalam memberikan penjelasan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 29 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah tuba dan tempat kembali yang baik. Lalu di mana makna tuba dalam ayat tersebut? Tuba adalah nama dari sebuah pohon yang terdapat di dalam surga yang menaungi setiap rumah, di mana ia berbuah dengan beraneka ragam buah, dan di situ bertengger seekor burung besar. Bila mana seseorang menginginkan makanan, maka ia tinggal memanggil burung itu dan datanglah ia dengan membawa dendeng pada salah satu sayapnya dan makanan lezat lainnya pada sayap yang lain. Ketika ia telah selesai menikmati makanan tersebut, maka terbanglah burung itu dan hinggap di tempatnya yang semula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelompok pertama dari umatku yang masuk surga adalah laksana bulan purnama, lalu yang kedua laksana bintang yang bersinar dengan terang. Kemudian setelah itu adalah sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Mereka tidak berhajat buang air kecil ataupun besar, tidak berludah dan tidak pula mengeluarkan ingus. Sisir rambut mereka adalah terbuat dari emas, di mana ukup-ukupnya terbuat dari kayu cendana yang sangat harum. Keringat mereka menebarkan keharuman, sedangkan tinggi badan mereka adalah 60 hasta setinggi dengan Nabi Adam alaihissalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya penghuni surga itu adalah orang-orang muda semuanya, bersih dan halus kulitnya, tidak ada rambut kecuali pada kepala, alis dan kelopak mata. Tinggi badan mereka 60 hasta seperti Nabi Adam alaihissalam. Usia mereka 33 tahun, seusia dengan Nabi Isa alaihissalam. Berkulit putih dan berpakaian hijau, beraneka hidangan senantiasa tersedia di hadapan mereka. Lantas datanglah seekor burung dan berkata, 'Wahai kekasih Allah, minumanku adalah air dari telaga salsabilah, makananku buah-buahan dari surga, dan aku bercandaria di taman surga di bawah arsy.
Sayap dari belahan tubuhku adalah berupa sari buah-buahan dari belahan yang lain adalah berupa sari makanan yang dipanggang. Kemudian para penghuni surga pun makan daging burung tersebut dengan sepuasnya. Sebagaimana yang telah tersebut bahwasanya yang beraneka dari penghuni surga itu diberikan 70 perhiasan yang beraneka ragam warnanya. Pada jari-jari mereka terpasang 10 cincin terukir padanya tulisan sebagai berikut. Yang pertama, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kamu sekalian berkat kesabaranmu. Yang kedua, Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dengan sejahtera lagi aman. Yang ketiga, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan bagi kamu oleh sebab amal-amal yang kamu kerjakan. Yang keempat, rufi'at ankumul ahzanu wal humum. Dihilangkan dari kamu segala bentuk kesusahan dan kedukaan. Kemudian tulisan di cincin berikutnya adalah yang nomor 5. Albasnakumul huliyya wal hulal. Kami pakaikan kepadamu intan dan segala bentuk perhiasan. Yang keenam, zawwajnakumul hural ain. Aku nikahkan kamu dengan para bidadari yang cantik jelita. Yang ketujuh, walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan bagi kamu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata, sedang kamu kekal di dalamnya. Yang kedelapan, bertuliskan rafaqtumun nabiyyina wasiddiqin. Kamu sekalian bertemankan para nabi dan orang-orang yang benar, as-siddiqin. Yang kesembilan, sirtum syababan la tuhramun. Jadilah kamu sekalian muda selamanya tanpa tua. Dan yang terakhir, yang ke-10, bertuliskan kuntum fi jawari man la yu'dzil jiran. Yang artinya kami tempatkan kamu di antara tetangga yang saling menghargai, tidak saling mengganggu dan menyakiti. Sebuah penegasan dari Al-Faqih bahwasanya barang siapa yang menginginkan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya, maka hendaklah ia mengerjakan 5 perkara berikut ini secara terus-menerus. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naziat ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man hafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah sebagai tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah sebagai tempat tinggalnya. Yang kedua, menerima dengan lapang hati, rela atas pemberian yang diberikan Allah berupa kekayaan duniawi, meski itu sangat sederhana. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Anna thamanal jannata tarkud dunia, yang artinya sesungguhnya harga surga adalah meninggal dunia, menjauhkan diri dari sifat rakus.
Meninggalkan dunia berarti menjauhkan diri dari sifat-sifat kerakusan akan dunia. Yang ketiga, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan semata mengharap keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan bagi kamu sekalian sebagai balasan atas apa yang dahulu kamu kerjakan. Yang keempat, mencintai orang-orang yang soleh dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka dengan harapan mendapatkan keteladanan atau nasihat-nasihat yang baik dari mereka serta mendapatkan syafaat dari mereka berkat doa yang mereka panjatkan, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, perbanyaklah saudara, karena sesungguhnya setiap saudara itu bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Yang kelima, memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah dan menjadi penghuni surga yang kekal. Sebagian dari orang-orang bijak mengatakan bahwasanya sebuah kebodohan bagi mereka yang menjadikan dirinya condong kepada dunia dan perhiasannya, sedangkan ia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah kelemahan bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh di dalam beramal. Sedangkan ia telah mengetahui akan besarnya pahala atas pekerjaan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya surga itu adalah sebuah tempat peristirahatan yang abadi, di mana ia hanya diperuntukkan bagi mereka yang ketika hidup di dunia tidak pernah beristirahat untuk beribadah, tidak mengenal lelah. Dan di sana juga tempat berlimpahnya kenikmatan dan kekayaan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mementingkan kemewahan dunia dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah atau keadaan yang sangat sederhana. Pernah seorang zahid ditanya tentang pola makannya yang amat sederhana, di mana tiap harinya ia hanya mengkonsumsi sayuran dan garam tanpa roti. Apakah kamu cukup dengan hanya makan seperti ini saja? Maksudnya garam dan sayur. Si zahid itu menjawab, ya, karena aku makan hanya sekedar untuk memberi kekuatan pada tubuh agar ia dapat mengerjakan ibadah, dan semoga Allah menempatkan aku pada sebaik-baik tempat. Sedangkan tidaklah kamu jadikan makanan yang lezat itu melainkan adalah berakhir pada tempat toilet saja. Disebutkan juga bahwasanya ketika Ibrahim bin Adhan hendak masuk ke kamar kecil, maka seorang penjaga meminta untuk membayar terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudian menangislah Ibrahim bin Adhan seraya berkata, ya Allah, hanya masuk setan saja saya harus membayar terlebih dahulu. Lantas bagaimana mungkin saya dapat masuk ke rumah para nabi dan orang-orang yang siddiqin dengan tanpa membayar terlebih dahulu. Dalam sebagian wahyu disebutkan, wahai manusia, dengan penuh keberanian kamu membeli neraka dengan harga yang mahal, sedangkan kamu tidak mau membeli surga sekalipun itu dengan harga yang murah. Adapun maksud dari firman tersebut adalah mereka orang-orang fasik ketika ditawarkan kepada mereka kemaksiatan dan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, mereka dengan lega hati membayarnya meski dengan harga yang cukup mahal. Sedangkan ketika mereka ditawarkan untuk mengeluarkan zakat
atau membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mereka merasa enggan meskipun sebenarnya hal itu sangat murah, seharga 1 atau 2 dirham saja. Padahal dengan itulah ia bisa mendapatkan surga jika Allah menghendaki. Abu Hazin berkata, sekiranya surga itu tidak dapat dimasuki, melainkan adalah dengan meninggalkan dunia dan segala kesenangan yang ada di dalamnya, maka sungguh hal itu adalah lebih murah dibandingkan dengan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan sekiranya neraka itu tidak akan dimasuki, melainkan adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hal itu adalah lebih murah dibandingkan dengan kepedihan dari azab neraka. Lantas bagaimana kamu tidak akan masuk surga jika hanya dengan cara mengekang 1% dari hawa nafsumu? Dan bagaimana kamu tidak akan selamat dari neraka jika hanya dengan cara bersabar 1% saja dari kesulitan dunia? Sebuah penegasan dari Yahya bin Mu'az. Memang meninggalkan kecintaan terhadap dunia adalah sesuatu yang sulit, akan tetapi meninggalkan surga adalah lebih sulit lagi daripada hal itu. Maka tidaklah harga daripada surga itu melainkan adalah dengan meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa memohon surga dari Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan menjawabnya dengan berkata, wahai Allah, perkenankanlah ia masuk ke dalam surgamu. Dan barang siapa yang memohon dihindarkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan menjawabnya dengan berkata, wahai Allah, jauhkanlah ia dari neraka. Sebuah hadis dari Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar-pasar yang tidak dipergunakan untuk transaksi jual beli. Akan tetapi di sana penghuni surga berkumpul dengan berkelompok-kelompok membicarakan tentang bagaimana keadaan mereka ketika di dunia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana nasib dan keberadaan si kaya dan si miskin, bagaimana maut itu datang, dan bagaimana mereka dapat masuk ke surga setelah berbagai peristiwa yang mereka lalui atau alami. Al-Faqih berkata dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, kelak semua manusia akan datang dengan berdiri tepi jurang neraka. Kemudian mereka akan melewati sebuah titian berdasarkan amal perbuatan mereka sewaktu hidup di dunia. Terdapat di antara mereka yang melewati titian tersebut dengan cepat bagaikan kilat. Ada pula yang sekencang angin, ada yang bagaikan terbangnya seekor burung, ada yang secepat larinya kuda, ada yang berjalan seperti unta, dan ada pula berjalan pada titian tersebut hanya dengan menggunakan kedua ibu jari kakinya, sehingga ia pun tergelincir ke dalam jurang neraka. Sungguh, titian itu sangatlah tajam setajam pedang, sangat halus, tipis, dan licin lagi berduri, di mana di sebelah kanan dan kirinya berdiri para malaikat yang siap menyeret mereka. Maka ada di antara mereka yang selamat, ada pula yang tubuhnya penuh luka, meskipun pada akhirnya ia dapat selamat, dan ada juga yang langsung terjerembab ke dalam jurang neraka. Kemudian para malaikat berdoa, ya Allah, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Ada seseorang yang paling akhir melewati syirat tersebut, dan ia selamat. Ketika pintu surga dibukakan untuknya, maka yang sempat terbesit di benaknya adalah surga telah penuh, sehingga tidak ada tempat lagi untuk ia tempati. Lantas ia berdoa,
Ya Allah, berikanlah tempat untukku di surga. Allah berfirman kepadanya, sekiranya aku menempatkan kamu pada satu tempat di surga, niscaya kamu akan meminta yang lainnya. Ia lalu menjawab, demi kemuliaanmu, tidaklah hamba berani berlaku demikian. Kemudian ditempatkannya ia di tempat tersebut. Akan tetapi karena Allah memperlihatkan tempat yang lebih baik dari yang ia tempati, tingkatan berikutnya, maka ia pun tidak kuasa untuk memohon dan meminta kepada Allah agar ia ditempatkan pada tempat yang lebih baik tersebut. Kemudian Allah pun memperkenankan, dan hal ini terjadi berulang dan berulang hingga Allah memperlihatkan kepadanya tingkatan surga yang keempat yang lebih baik dan mulia. Akan tetapi ia merasa rendah dan segala kenikmatan yang ia peroleh, sehingga ia pun tidak berani untuk meminta yang lebih banyak lagi mulia. Kemudian Allah berfirman kepadanya, bagimu tempat di surga adalah 10 kali lebih besar dari luas dunia, padahal ini adalah tempat yang paling rendah di surga. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya ketika Nabi SAW menceritakan hadis ini, beliau tertawa hingga gigi gerahamnya kelihatan. Dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan bahwasanya kecantikan wanita-wanita dunia ada yang melebihi kecantikan para bidadari surga. Mereka itulah wanita-wanita salihah yang kecantikannya adalah buah daripada amal kebaikannya sewaktu hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 35 sampai dengan 38 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari itu secara langsung, tidak melalui kelahiran, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang senantiasa perawan, yang penuh dengan cinta kasih dan sebaya usianya. Kami ciptakan mereka untuk para golongan kanan, baik itu terdahulu ataupun yang kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abul Lais As-Samarghandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.